Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Aku hanya terdiam sembari menatap dua sosok asing yang memberikan petuah terkait keadaanku saat itu. Ingin rasanya tubuhku maju ke depan, namun di depan sana aku merasakan energi yang begitu kuat dan begitu tajam. Begitu juga dengan jalanan yang ada di belakangku. Jalanan itu tampak asing dan tidak pernah aku datangi. "Ini di mana, Bu?" tanyaku pada ibu itu. "Saat ini kamu berada di dimensi lain," ucapnya kepadaku. Jawaban itu sontak membuat aku terkejut. Pikiranku saat itu benar-benar bercabang, antara ingin mempercayai perkataannya atau menyangkalnya. Namun dengan keberadaanku yang mungkin saja tidak semua orang tahu, hal itu membuat aku percaya akan perkataannya. "Tunggulah sejenak, dia akan menolongmu." Aku hanya terdiam, sembari menunggu panggilan itu. Aku menatap langit yang warnanya berbeda dari dunia nyata. Warnanya sangat gelap, tak ada cahaya rembulan dan juga bintang-bintang yang menyinari sekitaran langit. Apakah di dimensi lain keberadaan bintang-bintang dan bulan tidak nampak? Tak lama kemudian aku mendengar suara tanpa rupa. Lagi-lagi suara itu berdengung kencang seperti membisikkan tepat mengarah ke telingaku. "Mas Panji, tutup matamu sekarang." Aku pun langsung menatap ke arah ibu yang sedang memegangi tangan anaknya. Ibu itu menyadari akan sesuatu yang sedang terjadi kepadaku. Ia pun menganggukkan kepala sembari tersenyum. "Lakukan, Nak. Kamu harus kembali ke tempatmu. Ini bukan duniamu," ucap ibu itu. Aku pun mengangguk paham. Entah mengapa aku merasa sosok ibu dan anak itu bukanlah seperti sosok-sosok yang pernah aku temukan. Aku merasakan kehangatan dan kenyamanan yang memang berasal dari sosok ibu-ibu dan anak itu. Tak lama setelah itu, aku pun memejamkan kedua mataku agar sukmaku bisa kembali lagi ke dunia nyata. Aneh tapi nyata, tiba-tiba ada 3 tangan yang meraih tubuhku. Tangan-tangan itu mengangkat tubuhku seperti menarik ke atas langit. Tubuhku terangkat ke atas, dan secara bersamaan tiba-tiba aku merasakan getaran di tiap tubuhku tepat di saat suara bising mobil terhenti di pinggir jalan. Bersamaan dengan itu, Pak Hartawan dan supirnya langsung membangunkanku. "Mas Panji, kita sudah sampai, Mas." Aku pun terbangun, sembari melihat wajah Pak Hartawan dan juga supirnya yang merasa kebingungan. Aku tak bisa berkata apa-apa selain merasa aneh dan kebingungan. "Kita di mana, Pak?" tanyaku pada Pak Hartawan. "Kita sudah sampai, Mas." Aku pun terdiam, sembari melihat jam di ponsel. Aku terkejut bukan main. Ternyata sudah jam 2 pagi. Pak Hartawan pun menyuruhku untuk turun. Ia membukakan pintu untukku dan menuntunnya untuk menuju kantor tempat aku tinggal. Pikiranku saat ini masih kacau. Aku masih belum dapat mengingat apapun. Energiku juga seperti habis dan tak bisa merasakan energi-energi yang ada di sekitaran. Di depan sana aku melihat ada banyak sekali orang kantor yang sedang menunggu. Tampaknya Pak Hartawan mengundang mereka ketika tubuhku terjebak di dimensi lain. Mereka orang-orang kantor melihatku dengan kekhawatiran yang sangat besar. Ingin rasanya aku menceritakan perjalanan serta keadaanku saat terjebak di dimensi lain. Namun mulutku tak bisa berkata apa-apa. Aku pun memutuskan untuk masuk dalam kamar dan ambruk seketika di kasur. Pak Hartawan yang kebetulan melihatku dengan kondisi seperti itu merasa sangat khawatir. Namun di luar kamar aku mendengar suara Pak Hartawan yang sedang berbincang-bincang bersama dengan Mas Aryo serta orang kantor yang lain. "Pokoknya aku gak ngizinin Pak Hartawan untuk mengajaknya ke sana lagi," tekan Mas Aryo. "Memangnya kenapa, Mas?" tanya Pak Hartawan. "Bapak tahu kan, Panji itu adalah orang yang bukan seperti orang-orang pada umumnya. Ketika dia mendapati sebuah energi yang besar, maka penglihatannya akan terbuka lebar dengan jelas.
jelas Aryo kepada Pak Hartawan. Pak Hartawan hanya terdiam. Ia menyadari apa yang menjadi kesalahannya. Terlepas dari itu, Pak Hartawan juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Mas Aryo. Namun Mas Aryo tak bisa menerima permintaan maaf itu secara cuma-cuma. "Minta maaflah ke Mas Panji. Dia pasti down sekali, Pak, dan merasa tak ada yang membantunya ketika terjebak di tempat sana," jelas Mas Aryo. Malam itu Mas Aryo pun meminta kepada Pak Hartawan atau siapapun yang mungkin berada di kantor untuk tidak mencampuri urusan pribadinya dengan urusanku. Apalagi yang mengarah kepada keinginan pribadi untuk memecahkan rasa penasaran terkait mitos yang beredar di sekitaran pantai utara. Karena jika hal itu terus dilakukan, maka tubuhku akan terus kehilangan energi. Bukan hanya itu, tubuhku juga akan berlubang dan dapat dengan mudah untuk dimasuki oleh para sosok. Keesokan harinya aku terlambat terbangun. Tepat di pukul 9 pagi aku terbangun dengan tubuh yang benar-benar sulit untuk digerakkan sama sekali. Tiba-tiba hatiku merasa hampa. Pikiranku menjadi tak biasa untuk berpikir hal-hal yang baik. Kesedihan yang sudah aku pendam kini meledak dengan sendirinya. Aku pribadi menginginkan kehidupan normal. Aku tak ada keinginan sedikit pun untuk bisa mendapatkan kemampuan seperti ini. Melihat sesuatu yang tak nampak bukanlah hal yang mengesankan atau tergolong istimewa. Namun bagiku itu adalah sebuah kekurangan yang aku miliki karena aku bisa melihat sesuatu yang tak bisa semua orang lihat. Banyak orang juga menilai hal ini sebuah kelebihan yang memang harus aku syukuri dan aku gunakan sebaik mungkin. Namun bagaimanakah jika konsepnya dipergunakan kepada hal-hal yang tidak baik? Saat itu air mataku tumpah. Aku langsung teringat dengan ibu dan bapak yang berada di rumah. Mereka mungkin merasakan kegalauan serta kesedihan yang aku alami saat ini. Menimpali orang-orang yang tidak paham, aku sendiri tak menggebu-gebu untuk memberitahukan kepada mereka terkait apa yang baru saja aku alami dan aku rasakan saat itu. Tetesan air mata berjatuhan di kasur. Aku tak bisa menahannya lebih lama lagi. Rasanya sedikit bebanku sudah berkurang bersamaan dengan ketakutan yang baru saja aku alami saat itu. Ini adalah pertama kalinya aku dikejar mati-matian oleh penglaris yang berasal dari warung. Aku tidak menyalahkan siapapun dalam kejadian ini. Kebetulan saja takdirku membawaku kepada warung yang penuh dengan penglaris. Kemungkinan besar aku sendiri tak bisa menyadari jika warung itu memiliki penglaris yang dimana para sosok-sosoknya termasuk dalam bagian demit-demit ekstrem yang berani. Tentunya berani mengejar dan mencelakai orang-orang yang berkeinginan untuk membongkar rahasia terkait usahanya. Tapi aku sendiri manusia biasa, manusia yang tak luput dari rasa takut dan kadang keberanian yang sudah kutanamkan dalam hati sirna begitu saja. "Pak, aku mau pulang ke rumah," ucapku sembari mengusap air mata yang terus keluar dari kedua mataku. Bersamaan dengan itu pintu kamarku diketuk oleh seseorang. "Mas Panji, aku boleh masuk, Mas?" Aku mengenali suara itu. Itu adalah suara dari Mas Aryo yang mungkin saja menyadari keadaanku saat ini. Aku pun segera menutupi kesedihanku. Rasa tangis dan keinginan untuk pergi dari kantor ini aku pendam dan aku kubur lagi dalam-dalam. Aku tak ingin orang-orang yang berada di sekitaran kantor merasakan kegalauan serta kesedihan yang aku alami saat itu. Lebih baik aku menahan dan menguburnya dalam-dalam hingga aku bisa melupakannya dengan lega di suatu tempat nanti. Setelah aku beres-beres kamar, aku segera membuka pintu itu. Saat pintu terbuka, aku terkejut ketika orang-orang kantor sudah menunggu di depan kamarku. "Ada apa, Mas? Kok rame-rame begini?" "Gak ada apa-apa, Mas," jawab Pak Hartawan. Aku melihat wajah Pak Hartawan yang penuh kekhawatiran kepadaku. Begitu juga dengan Mas Aryo. Mereka semua yang kebetulan berada di luar kamarku merasakan apa yang memang aku rasakan saat malam itu. Pak Hartawan dan Mas Aryo meminta izin untuk masuk ke dalam kamar. Aku memperbolehkan mereka berdua untuk masuk. Saat mereka masuk ke dalam kamar, aku masih belum bisa berkata apa-apa. Pak Hartawan yang memang menginginkan obrolan ini diprivasikan, akhirnya ia menutup kembali pintu kamar. Di dalam kamar itu hanya ada aku, Pak Hartawan dan juga Mas Aryo. Kami bertiga pun duduk sembari membahas satu persatu permasalahan terkait kejadian semalam. "Gimana, Mas, keadaannya?" tanya Mas Aryo. "Saya masih lemes, Mas." "Istirahat yang banyak, Mas. Tubuh kamu berlubang lagi," ucap Mas Aryo.
Aku pun langsung meraba bagian belakang tubuhku. Aku sendiri tidak merasakan apapun, namun bagian pundak dan kakiku terasa sangat pegal. Pikirku itu karena efek begadang yang sering kulakoni hampir sebulan ini. Kemudian Mas Aryo pun langsung menyentuh tanganku. Entah apa yang ia lakukan, tapi wajahnya tampak serius menatapku. "Mas, bisa ngerasain energi saya nggak?" tanya Mas Aryo. Namun anehnya aku tak merasakan apapun. Aku seperti disentuh oleh orang biasa pada umumnya. "Gak bisa Mas, aku gak ngerasain apa-apa," ucapku pada Mas Aryo. Mas Aryo hanya tersenyum. Ia pun meminta kepada Pak Hartawan untuk menyuruh salah satu anak kantor untuk membelikan air kelapa bening. Menurut Mas Aryo, air kelapa itu akan membantu energi yang hilang dan dapat menutupi bagian belakang tubuhku yang sudah berlubang. Aku sendiri melihat dengan jelas wajah kekhawatiran yang ditampakkan oleh Mas Aryo. Menurutnya lubang yang sekarang sedikit membesar jika tidak ditutup maka akan terjadi hal yang tidak terduga lagi. Lubang yang dimaksud di sini bisa menembus ke bagian dalam tubuhku, sehingga aku sendiri tak bisa meminimalisir serangan-serangan yang berasal dari hal-hal yang tak kasat mata. 15 menit kemudian pintu kamar diketuk dari luaran. Pak Hartawan segera mengambil air kelapa yang baru saja dibeli lewat anak kantor suruhannya. Air kelapa itu langsung diberikan kepadaku. Mas Aryo pun menyuruhku untuk meminumnya sampai habis. Kemudian aku segera meminum air kelapa itu hingga habis tak tersisa. Mas Aryo dan Pak Hartawan yang melihat itu langsung terkejut. Pasalnya ketika aku meminum air kelapa itu, mereka tak bisa berkata apa-apa. "Mas, haus?" tanya Pak Hartawan. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala. Aku sendiri tidak merasakan haus sama sekali. Hanya saja air kelapa ini seperti memberikan tambahan energi kepadaku saat pertama kali meminumnya. "Coba Mas, sekarang pegang tangan saya." Aku pun fokus sejenak, sembari membaca bacaan yang memang diarahkan oleh Bapak sewaktu di rumah. Aku segera mencoba untuk merasakan energi yang sudah dipancarkan oleh Mas Aryo lewat tangannya. Dan saat aku memegang tangan Mas Aryo, tiba-tiba tanganku merasa hangat, seperti ada energi yang memang sedang bersentuhan. Selain itu, aku juga bisa melihat dengan jelas pancaran energi yang berada di tanganku. "Sudah kembali lagi Mas?" tanya Mas Aryo. "Alhamdulillah sudah Mas." Setelah energiku dirasa sudah kembali, aku pun disuruh oleh Pak Hartawan untuk istirahat penuh. Mengingat kondisiku yang belum fit sepenuhnya, Pak Hartawan pun memberikan kemudahan kepadaku untuk tidak bekerja terlebih dahulu. Pagi itu aku pun kembali beristirahat sembari menunggu waktu agar tubuhku bisa kembali sehat sepenuhnya. Sore harinya aku terbangun. Aku sendiri merasakan jika tidur kali ini sangat lama. Mungkin ini adalah efek dari pemulihan tubuhku yang berlubang, sehingga untuk kembali memulihkannya, aku harus benar-benar sabar dan kembali merehatkan semuanya. Aku bangkit dari kasur. Pikiran pertamaku adalah bagaimana caranya agar aku bisa melihat luaran kamar. Seharian ini aku belum keluar dari kamar dan tak tahu apa yang terjadi dengan dunia luar. Namun hal yang terduga kembali terjadi. Tiba-tiba pintu kamarku terbuka dengan sendirinya. Aku segera menarik sarungku dengan cepat. Tubuhku merasakan ada energi yang tiba-tiba bentrok dengan tubuhku. Kepalaku langsung pening saat itu. Perutku juga merasakan hal yang sama. Mungkin karena aku sendiri belum makan seharian, sehingga perutku mual dan mulutku keluar air yang berwarna bening seperti ludah. Ada apa ini? Aku pun terdiam sejenak, namun jendela kamarku tiba-tiba saja bergerak. Beberapa barang-barang yang berada di atas lemariku pun juga terjatuh dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, mataku menangkap sebuah sosok yang melewati kamarku secara perlahan. Sosok wanita dengan gaun berwarna putih kotor berjalan dengan begitu anggunnya. Kepalanya yang selalu menunduk dengan rambutnya yang sangat panjang membuat tubuhku merinding dibuatnya. "Kamu siapa?" tanyaku saat melihat sosok wanita yang terhenti tepat di depan kamar. Sosok wanita itu langsung menengok ke arahku. Ia kemudian tersenyum. Wajahnya yang hancur dengan bagian mulut yang robek membuat mataku terhenti untuk menatapnya. Sosok wanita itu berkata dengan kalimat yang sangat mengerikan. "Kamu sudah sembuh, Nak?" Tiba-tiba dia kembali berjalan menuju arah kamar mandi.
Bersamaan dengan itu muncul suara tawaan yang sangat mengerikan. Pintu yang semula terbuka kini tertutup kembali dengan sendirinya. Dan tiba-tiba saja dari hidungku keluar cairan berwarna merah. "Pak, tolong aku mau pulang." Dengan seketika tubuhku langsung ambruk di kasur dengan hidung yang penuh dengan darah karena tak kuat akan bentrokan energi yang dipancarkan oleh sosok tersebut. Sore itu tak ada orang yang datang. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi untuk menggambarkan kondisi kantorku yang sudah sangat tidak kondusif. Untuk semua keadaan dan kondisi yang berada di rumah ini, aku pun segera menyimpulkan jika rumah tempat kantorku bekerja adalah rumah sarang setan yang kemudian aku sebut sebagai Griyo Sewu Demit. Sampai pukul 7 malam aku masih bersembunyi di dalam kamar. Sejujurnya di dalam hatiku yang terdalam, aku tidak ingin melanjutkan pekerjaan di kantor yang penuh dengan setan ini. Bukan hanya batinku saja yang tersiksa, melainkan fisik dan juga keinginanku untuk berterus terang terkait keadaan yang sudah terjadi ini benar-benar membuat aku tak bisa melakukan apapun lagi. Tak lama azan Isya bergema, aku segera bangkit dari dudukku. Kugelar sajadah merah yang sudah kubawa dari rumah. Sembari menghadap ke arah kiblat, aku berupaya untuk sebisa mungkin agar sholatku terasa nikmat dan juga khusyuk. Allahu Akbar. Takbir pertama sudah kuucapkan. Dengan hati yang tenang, aku mencoba untuk menikmati bacaan Al-Fatihahku senyaman mungkin. Ragaku bergetar hebat saat setelah menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah. Surat yang menjadi pembuka dari surat-surat lainnya memang memiliki kesan yang sangat menakjubkan di dalam kitab suci Al-Quran. Hingga akhirnya setelah aku hampir menyelesaikan sholat, tiba-tiba jendela kamar digedor-gedor oleh sesuatu yang berasal dari luaran. Aku pun segera menyelesaikan sholat dan memastikan siapa yang baru saja menggedor-gedor jendela kamar. Setelah aku menyelesaikan sholat, tubuhku langsung refleks untuk melihat ke arah jendela. Aku perlahan mendekati jendela itu dan dengan tubuh yang sudah merinding, aku paksakan untuk mencari tahu sesuatu yang berada di luaran sana. Perlahan aku membuka gorden jendela. Dengan mengucapkan kalimat bismillah, aku pun memberanikan diri untuk membuka gorden itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika tanganku membuka gorden jendela, tiba-tiba ada sesuatu yang mengagetkanku. Sosok dengan mata merah yang menyorot tajam tiba-tiba muncul tepat di hadapanku. Astagfirullah. Aku pun dengan refleksnya langsung menutup kembali gorden jendela itu dan segera menepi ke arah pintu kamar. Bersamaan dengan itu handphoneku pun berbunyi. Tampaknya ada seseorang yang baru saja menelponku. Aku perlahan menelan ludah. Rasa takut ini belum juga selesai dengan tuntas. Aku masih belum berani untuk menggapai handphoneku. Namun karena tak ada pilihan lain, aku pun langsung mengangkat telepon itu. Assalamualaikum, halo? Waalaikumsalam, Mas Panji? Pak Hartawan, Bapak ada di mana, Pak? Tanyaku dengan nada sedikit panik. Aku ada di kantor sebelah, Mas. Ada apa memangnya? Kok suaranya kayak orang ketakutan gitu, Mas? Aku pun terdiam sejenak. Ingin rasanya aku menceritakan apa yang baru saja terjadi. Namun batinku mengatakan untuk tidak memberitahukannya. Gak ada apa-apa, Pak. Cuman lapar aja, Pak. Oh alah, sebentar lagi aku ke situ ya, Mas. Oke, Pak. Aku tunggu ya, Pak. Telepon pun dimatikan. Aku pun hanya pasrah sembari menunggu kedatangan Pak Hartawan ke rumah. Namun tak lama kemudian aku mendengar sesuatu dari arah dapur. Pikirku ada seseorang yang sedang memasak sesuatu di dapur. Aku pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar dan mengecek dapur. Saat dimana aku melangkah menuju ke arah dapur, dari kejauhan aku melihat seseorang dengan menggunakan kain serba hitam sedang berdiri di depan kompor. Aku pun penasaran, siapakah orang itu? Aku tidak tahu sama sekali orang itu. Pasalnya selama aku berada di rumah ini, aku tidak pernah mendapati seorang pun yang menggunakan pakaian serba hitam. Mas, lagi masak apa, Mas? Ucapku dari kejauhan. Namun firasatku mulai tidak enak. Lagi-lagi tubuhku merasa merinding saat orang tersebut terdiam. Tidak lama kemudian, dia pun membalikkan badannya dan mengangkat sesuatu dari wajan penggorengan. Lagi masak tanganku, Mas. Hah? Setan! Setan! Aku berlari ke arah kamar. Namun tepat saat di mana aku ingin masuk ke dalam kamar, tiba-tiba aku mendengar suara benda terjatuh.
Suara itu lagi-lagi berasal dari kamar depan yang lampunya padam. Aku pun mencoba untuk tetap tenang sembari berjalan ke arah kamar tersebut. Saat aku membuka pintu kamar tersebut, hal yang serupa pun terjadi. Aku melihat seorang laki-laki sedang mengambil sesuatu dari bawah. Lalu ia memasangkan kembali di bagian leher. Setelah benda itu dipasangkan, sosok itu membalikan badannya ke arahku. Dengan posisi yang tidak bisa bergerak sama sekali, sosok itu menatapku dengan tatapan yang tidak biasa. Aku mencoba untuk menenangkan diri. Aku masih teringat dengan perkataan Bapak sewaktu berada di rumah. Bapak pernah mengatakan, jika melihat sesuatu yang memang membuat tubuhku tak bisa bergerak sama sekali, Bapak menyuruhku untuk membaca surat An-Nas namun dalam satu tarikan nafas saja. Tak lama kemudian tubuhku bisa digerakkan. Aku gunakan kesempatan itu untuk keluar dari kamar tersebut dan menuju ke kamarku sendiri. Tak lama kemudian pintu kamar depan pun terbuka. Pak Hartawan dan juga beberapa anak kantor masuk ke dalam. Mereka yang melihatku penuh dengan ketakutan langsung menanyakan hal tersebut. "Mas, kenapa mas?" tanya Pak Hartawan. "Gak apa-apa Pak." Aku pun segera masuk ke dalam kamar. Sedangkan Pak Hartawan, dia bersama dengan beberapa anak kantor lainnya merasa kebingungan dengan sifatku yang tiba-tiba berubah tidak jelas. Di dalam kamar, aku mulai beres-beres semua barang yang masih berserakan di bawah. Bersamaan dengan itu, Pak Hartawan membuka pintu. Ia membawakan makanan untukku. "Ada yang gak beres ya mas?" "Gak ada Pak, aman kok Pak." "Udah mas, ceritain aja gak apa-apa." Aku pun terdiam sejenak. Mungkin sudah saatnya aku harus keluar dari rumah ini. Bukan hanya tidak nyaman karena gangguan yang terus-menerus menerorku setiap hari, tetapi pekerjaanku juga benar-benar sangat hancur berantakan tak terkendali. "Kenapa mas?" tanya Pak Hartawan. "Aku ingin jujur Pak terkait dengan rumah ini." "Silakan mas, gak apa-apa, cerita aja." "Aku ingin pindah aja Pak, ngekos juga gak apa-apa. Aku capek tiap hari digangguin terus." Pak Hartawan pun mulai merendahkan tubuhnya. Ia merasa jika keputusanku membuat tubuhnya menjadi lemas seketika. "Mas mau pindah kemana?" tanya Pak Hartawan. "Kemana aja Pak, asalkan gak di rumah ini lagi." Pak Hartawan memang sudah merasakan keresahanku semenjak kemarin hari. Namun dengan keputusan yang baru saja aku kemukakan, Pak Hartawan seperti tidak menginginkan hal itu terjadi. Pak Hartawan pun akhirnya meminta kepadaku untuk menahannya sebentar. Ia berjanji akan mencarikan jalan keluar terkait dengan gangguan-gangguan aneh yang selalu menerorku seharian penuh. Belum ada keputusan yang jelas dari Pak Hartawan. Dia bersama dengan beberapa orang kantor ini mulai membahas hal tersebut. Beberapa kali aku sendiri menjadi korban dari keganasan para penunggu rumah yang sekaligus kantorku tempat aku bekerja. Malam yang kelam, setelah Pak Hartawan dan orang-orang kantor pergi, aku kembali sendirian di kamar. Aku hanya menatap layar laptop. Ingin rasanya aku tulis kisah ini sebagai saksi dari apa yang pernah aku ketahui. Namun tidaklah mungkin semua orang akan mempercayainya. Beberapa orang pasti akan berpikir jika aku adalah orang gila yang kebetulan ada di tempat di sebuah ruangan yang kedap dari rongrongan pertolongan orang. Tidak mungkin semua akan menjadi percaya jika memang mereka sendiri tidak pernah mengetahui ketakutan apa yang mereka jalani. Jiwaku tidak pernah berbohong, hatiku tidak pernah sekacau ini dan pikiranku benar-benar tidak serumit ini. Jika ada wadah yang bisa mewadahi rasa kegelisahanku saat itu, mungkin wadah itu akan dipenuhi dengan rasa takut dan keraguanku. Semua akan berjalan pada waktunya. Yang takut akan menjadi berani, yang lemah akan menjadi kuat. Yang hancur akan kembali bangkit dan meneruskan kehidupannya. Di antara jejak-jejak langkah yang tidak terlihat oleh jiwa-jiwa yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak pernah ingin tahu rasa sakit orang-orang yang ada di sekitarannya. Jam kini sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aku mencoba untuk tertidur lebih cepat agar tubuhku cepat pulih sepenuhnya. Namun belum juga aku memejamkan mata, tiba-tiba lampu mati dengan sendirinya. Aku merasa ada sesuatu yang sengaja iseng untuk mematikan lampu. Dari luaran jendela aku masih melihat sedikit cahaya dari luaran. Itu menandakan lampu milik tetangga masih menyala. Aku pun mencoba melihat sekitaran dengan menggunakan flash handphone. Namun saat sinar flash handphoneku diarahkan ke arah lemari, tiba-tiba ada sesuatu yang menunduk lalu perlahan menampakkan wajahnya dari sana.
Hah, pocong! Aku buru-buru keluar kamar. Aku mencoba untuk mencari jalan keluar agar bisa kabur dari rumah ini. Namun saat aku keluar dari arah pintu belakang, tiba-tiba aku melihat seorang wanita dengan menggunakan pakaian seorang penari dengan selendang berwarna hijau lengkap juga dengan mahkotanya. Siapa kamu? Sudah aku bilang, tubuhmu itu sangat harum, nak. Aku gak peduli persetan dengan bau tubuhku, keturunanku, orang-orang yang memang menurunkan kemampuan brengsek ini kepadaku. Aku hanya ingin hidup normal. Teriakku pada sosok itu. Kamu tak akan bisa hidup normal. Kenapa? Kenapa hanya aku? Wanita itu tersenyum. Dia lalu mengatakan hal yang sangat mengerikan kepadaku. Tidurlah lebih cepat. Mereka akan datang lagi. Mereka siapa? Wanita itu tiba-tiba menghilang seketika. Bersama dengan itu aku melihat ada 2 motor berjalan ke arah kantor dari arah belakang. Mas Aryo? Aku pun langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar depan. Bersama dengan itu tiba-tiba lampu rumah menyala seketika. Aku pun terdiam. Saat aku berhenti sejenak, tiba-tiba ada sesuatu yang berjalan dari arah belakangku menuju kamar belakang. Keringatku langsung bercucuran deras. Sudah beberapa kali mereka bermunculan setiap saat. Hampir tak ada jeda untuk bernafas dan beristirahat dari gangguan tersebut. Aku berlindung kepada Tuhan penguasa langit dan bumi, penguasa alam, manusia dan juga alam gaib. Amin. Ucapku sembari mengelus dada menggunakan tasbih yang aku ambil dari bajuku. Tak lama kemudian Mas Aryo masuk ke dalam rumah. Ia terkejut saat melihat aku sedang berdiri sembari memegangi tasbih. Mas, ada apa mas? Tiba-tiba hidungku mengeluarkan darah dan menetes dengan sendirinya. Mas Aryo pun mengetahui pertanda tersebut. Aku takut mas, aku mau pulang. Mas Aryo kemudian langsung membawaku untuk masuk ke dalam kamar. Beberapa anak kantor lainnya juga ikut serta untuk membawaku yang sudah sangat down akibat benturan-benturan energi tersebut. Mas Aryo kemudian langsung mengambil tisu dan membersihkan darah yang terus saja mengalir dari hidungku. Mas, sudah saatnya mas harus mengendalikan ini semua. Kalau tidak, mas akan tersiksa terus-menerus. Jelas Mas Aryo kepadaku. Mengendalikan apa, mas? Mengendalikan mata ketiga, mas. Aku mau jadi normal aja, mas. Mas Aryo pun meminta kepada orang-orang kantor lainnya untuk keluar sebentar. Sepertinya ada sesuatu yang kurang beres dari kamarku. Mas barusan ngeliat apaan? Tanya Mas Aryo. Lihat pocong, mas. Ucapku dengan datar. Mas lihatnya di mana? Saya lihat di situ, mas. Ucapku sambil sembari menunjuk jari telunjukku ke arah lemari. Mas Aryo pun langsung mengecek sekitaran lemari tersebut. Namun setelah Mas Aryo mengeceknya, ia merasakan ada energi lain yang bukan berasal dari sosok pocong itu. Mas yakin itu pocong? Tanya Mas Aryo. Aku belum yakin sih mas, cuman tadi sekilas itu seperti pocong mas. Mas Aryo masih mencari letak sosok tersebut. Namun entah mengapa dia sendiri tak bisa merasakan keberadaannya. Sepertinya sosok ini bukan sosok yang biasa mas. Dia yang menyebabkan para penghuni di rumah ini kembali lepas dari sarangnya. Jelas Mas Aryo. Maksud mas gimana mas? Tanyaku. Sosok itu adalah sosok yang sama seperti kemarin hari mas. Dia yang datang ketika Mas Panji berada di alam lain. Bisa jadi itu adalah utusan dari pemilik warung yang benar-benar membuat jatuh Mas Panji. Terus kenapa dia melakukan hal itu mas? Tanyaku pada Mas Aryo. Seseorang yang telah membongkar penglaris, maka dia juga harus menanggung semua apa yang tuan dari penglaris ini lakukan. Aku hanya mengangguk paham. Setidaknya apa yang memang dijelaskan oleh Mas Aryo sedikit membuka kedua mataku untuk selalu berhati-hati ketika berada di tempat lain. Mas Aryo pun akhirnya meminta kepadaku untuk segera beristirahat. Yang dia inginkan adalah agar aku sendiri bisa terlepas dari gangguan-gangguan yang berasal dari luaran dan juga terhindar dari teror-teror yang mengerikan di dalam rumah. Tepat jam 9 malam Mas Aryo dan yang lainnya pun pulang.
Mereka kemungkinan ada urusan lain dan mengharuskan meninggalkanku sendirian di rumah tersebut. Untungnya rasa kantukku telah tiba. Mulutku sedari tadi menguap dan mengharuskan aku untuk tertidur. Setelah merapihkan semua barang-barang, aku matikan lampu kamar. Lalu aku menuju ke kasur untuk segera membaca doa di dalam hati. Ya Allah, jagalah tidurku dari makhluk-makhluk ciptaan-Mu yang mengganggu. Jauhkan hamba dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Amin. Aku rebahkan tubuhku di atas kasur yang standar empuknya. Lalu kututup mataku sembari menghela nafas panjang. Hari ini cukup melelahkan. Hari ini benar-benar membuatku ketakutan sepanjang waktu. Malam yang kelam, aku sendirian tertidur di rumah itu. Ada banyak kamar yang tidak ditempati dan tak ada seorang pun yang mau tinggal di rumah ini. Entah mengapa aku sendiri memberanikan diri untuk tinggal di sini. Mungkin karena keterpaksaan yang memang sedang memihakku, sehingga pilihan lain pun sulit untuk disempurnakan ketika aku masih bertahan di tempat ini. Tepat di tengah malam, tiba-tiba angin bertiup menjadi kencang. Sampai-sampai jendela di kamarku bergetar karena kekuatan angin yang sebesar itu. Aku pun terbangun karena suara berisik yang terus-menerus mengganggu telingaku. Tanganku segera meraih handphone yang sudah diletakkan di pinggir kepalaku sesaat sebelum tertidur. Ketika aku membuka handphone, aku terkejut bukan main. Ternyata sudah pukul 2 pagi. Entah kenapa aku terbangun di jam yang sakral seperti ini. Ku coba untuk tertidur kembali, namun tetap saja aku tidak bisa walaupun sudah beberapa kali dipaksa. Barulah saat aku membuka kedua mataku, tiba-tiba tubuhku merinding seketika. Aku merasakan ada energi aneh yang berhasil aku rasakan. Jangan-jangan. Aku pun langsung terbangun. Dengan posisi tubuhku yang masih lemah, tiba-tiba dari ventilasi jendela kamarku muncul sosok kepala dengan mata yang sangat merah, hingga cahayanya perlahan menyorot ke sekitar. Sosok itu kemudian memberikan pertanda dengan mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Dan bersama dengan itu, pintu digedor-gedor dari luaran. Aku yang kaget langsung bangun dan memindahkan posisi ke arah pojokan. Aku membaca surat An-Nas 3 kali sembari memejamkan mataku. Namun anehnya, sosok itu justru tertawa. Ia kemudian menatap ke arah baju-bajuku yang sudah aku letakkan di hanggar baju. Bersama dengan itu seluruh bajuku berjatuhan. Yang membuat aneh adalah baju yang dijatuhkan tidak semuanya. Sosok itu menjatuhkan secara satu persatu agar mentalku hancur akibat melihatnya. Sejujurnya saat itu aku merasa sangat ketakutan. Namun apa daya, aku masih berpegang teguh dengan apa yang aku percayakan. Sosok itu kemudian meredup dan hilang seketika. Namun tak lama kemudian muncul kobaran api dari luaran rumah. Banaspati. Aku segera menelpon semua orang kantor. Namun sialnya tak ada satupun orang kantor yang menjawab. Aku pun segera keluar dari kamar dan mengecek luaran rumah. Tampak dari hadapan pepohonan bambu, aku melihat seorang nenek tua sedang menunduk. Aku terkejut saat nenek tua itu mengucapkan sebuah perkataan yang sangat mengerikan. Pantai Selamaran menunggumu. Aku belum tahu apa maksud dari ucapan nenek misterius itu. Namun jika perkataannya mengarah kepada pantai utara, terlebih lagi kepada pantai Selamaran, kemungkinan besar ada teka-teki yang harus aku pecahkan. Nenek misterius itu pun menghilang di saat aku membalikkan badan ke arah pintu. Tidak berselang lama aku kembali melihat seorang wanita menggunakan selendang hijau sedang menari-nari. Wanita itu perlahan merubah dirinya. Wajahnya penuh dengan sisik ular. Aku pun segera masuk ke dalam kamar dan melanjutkan tidurku. Namun tidak berselang lama, hidungku kembali mimisan. Aku tak tahu harus berbuat apa. Baru kali ini aku mendapati pesan aneh yang mengatakan jika para penunggu dari pantai Selamaran sedang menunggu kedatanganku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pantai Selamaran? Mengapa aku harus mendatangi pantai tersebut? Apakah ada jawaban lain dari pesan nenek misterius itu?